Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cianti Putri dari RA5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga berdampak pada keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Faktor penyebab korupsi. Korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa penyebab terjadinya korupsi di antara lainnya, lemahnya pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya tidak jujur, dan gaya hidup yang konsumtif. Lemahnya sistem pengawasan memberikan celah bagi terjadinya korupsi. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat serta rendahnya integritas dan moral juga menjadi faktor utama. Gaya hidup konsumtif dan budaya tidak jujur mendorong seseorang untuk melakukan korupsi demi memenuhi kepentingan pribadi. Dampak korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya kerugian keuangan negara, terhambatnya pembangunan, buruknya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi sangat besar dan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, serta kesehatan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, pelayanan publik menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin berkurang. Strategi pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi permasalahan korupsi ini, dibutuhkan strategi yang menyeluruh. Secara umum, strategi pemberantasan korupsi dibagi menjadi 3, yaitu dengan pencegahan, pendidikan, serta edukasi dan peran aktif masyarakat. Strategi pencegahan korupsi. Strategi pencegahan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui transparansi anggaran dan pengawasan internal. Selain itu, penggunaan sistem digital atau e-government juga sangat penting. Dengan sistem yang transparan dan terbuka, proses pengawasan menjadi lebih mudah, sehingga potensi terjadinya korupsi dapat ditekan. Strategi penindakan korupsi. Selain pencegahan, penindakan juga menjadi strategi yang penting dalam pemberantasan korupsi. Penindakan dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, peran KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Penegakan hukum yang adil dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jerah sehingga pelaku maupun calon pelaku korupsi berpikir ulang untuk melakukan tindakan tersebut. Edukasi dan peran masyarakat. Edukasi anti korupsi sangat penting dalam membentuk karakter jujur sejak dini. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, penanaman nilai kejujuran, dan keberanian untuk melapor. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami dampak buruk korupsi serta pentingnya nilai integritas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dengan penerapan strategi pencegahan, penindakan, serta edukasi, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.